Halo Bunda, welcome to my YouTube channel. Buat bunda-bunda semua yang baru mampir di channel aku, perkenalkan nama saya Miss Ayang. Nah, di video kali ini saya akan membagi tips untuk bunda-bunda semua yang punya anak TK atau KB. Biasanya anak sudah mulai belajar di kelas TK atau KB ini sudah mulai belajar angka, baik angka paralel atau angka urutan dari angka 1 sampai 10 atau bahkan sampai 20, atau sudah mulai menginjak ke penjumlahan. Mungkin beberapa bunda-bunda di rumah ada yang pusing karena membimbing anak-anak belajar di rumah, tapi anaknya sulit untuk memahami atau kesulitan karena kurangnya metode seperti itu. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana bunda tanpa harus mengeluarkan emosi dan energi ekstra untuk membimbing putra-putri di rumah untuk belajar penjumlahan. Nah, nih yang pertama, biasanya saya menggunakan metode jari untuk peserta didik saya atau untuk anak-anak kelas yang ada di rumah. Saya menggunakan metode jari. Tapi ini berlaku jika angka yang digunakan hanya sampai 10 saja. Misalnya 2 ditambah 2. Kita bisa memberikan cara seperti ini, 2 ditambah 2. Seperti ini. Nanti anak akan menghitung 1, 2, 3, 4. Atau 3 ditambah 4. Misal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti itu bunda. Jadi metode jari ini saya ingatkan sekali lagi bisa digunakan, tapi angka tidak lebih dari 10. Karena kalau 10 anak juga kadang-kadang bingung pinjem siapa, atau bahkan ada yang sampai jari. Nah, ini akan repot kalau sampai pinjem jari kaki kalau di sekolah yang sekolahnya belum sentra. Biasanya sekolah yang belum sentra anak diwajibkan menggunakan sepatu dan kaos kaki. Tapi kalau di sentra biasanya anak sudah boleh tidak menggunakan sepatu atau kaos kaki, melainkan menggunakan sendal untuk transisi antara ruang satu ke ruang yang lain. Kalau di sentra anak masih bisa nyolong-nyolong tuh pakai kaki itu kan, karena dia tidak menggunakan kaos kaki dan sepatu. Tapi kalau anak bunda di sekolah TK yang belum menggunakan metode sentra di sekolahnya, dia akan kasihan sendiri karena dia harus nyopot sepatu dan lain sebagainya seperti itu. Nah, gimana Miss kalau misalnya angka penjumlahannya lebih dari 10, 11, 12, 15, 20 misalkan. Nah, bunda bisa menggunakan metode dengan cara menghitung manik-manik. Misal, itu bisa digunakan salah satu cara untuk belajar menghitung anak. Misalnya, manik-manik 7 dengan manik-manik 8, misalnya seperti itu. Nah, itu nanti dihitung manik-maniknya seperti itu. Atau stik es krim, atau barang-barang lain, atau batu kerikil. Tapi, yang lebih mudah lagi, biasanya saya memberikan metode ini untuk anak-anak TKB yang akan masuk ke SD. Saya memberikan simpan di mulut. Biasanya saya menggunakan metode simpan di mulut ini untuk anak-anak yang sudah masuk ke TKB. Nah, anak-anak yang masuk TKB itu biasanya anak sudah harus siap untuk belajar lebih di sekolah dasar atau di SD. Jadi saya memberikan metode simpan di mulut untuk anak-anak TKB biasanya. Caranya gimana Miss? Misal soalnya 9 ditambah 5. Nah, itu angka terbesar yang disimpan di mulut. Tadi kan 9 ditambah 5. Jadi 9 di mulut, 5 di jari. 9, 10, 11, 12, 13, 14 seperti itu. Misal lagi 8 ditambah 9, 8 ditambah 9. Nah, angka yang terbesar mana nak? 9 bunda, misal gitu. Jadi 9 di mulut, 8 di jari. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 seperti itu. Nah, begitu bunda cara saya mengajarkan ke anak didik saya ataupun ke anak les saya yang ada di rumah. Semoga bermanfaat. Sampai sini dulu tips menghitung untuk anak KB dan TK dari Miss Ayang. Kalau bunda-bunda di rumah suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang bunda punya.
Kalau Bunda pengen tips-tips yang lain, bisa Bunda request komen di bawah ini. Bye bye, see you next time and see you next video.